Kalau pasanganmu begini, hati-hati. Nightmare banget sih kalau bahas narsistik tuh kayaknya itu normal lah ya. Kalau ngomong aku benci kamu kan gak akan lanjut ya bang ya. Klinik mostly karena dia tidak pernah dapat sosok seperti itu di kehidupannya. Bapaknya gak pernah hadir di rumah. Jadi anak ini ketika mendapatkan perhatian dari laki-laki kan dia bingung ya. Kalau misalnya dia sangat nge-love bombing terus dia tiba-tiba hilang, mungkin kita harus red flag. Dokter tidak percaya sama Tuhan katanya. Oh iya, Iya ada yang kayak gitu. Nah, itu Kayak dianggap atau terlihat sebagai parasit. banyak banget. Aku kan kadang bilang ya Allah dapet yang kayak gini ya. Aku Tapi bilang kalau kita lihat tuh memang ada di mana-mana ternyata ya. ya ada sekarang apalagi zaman sosial media ya kayaknya udah banyak di mana-mana sih. Dan- Potongannya banyak juga kan. Dokter kalau ngelihat potongan sosmed orang yang NPD bisa ngerasa langsung. Enggak sih, cuman kelihatan aja ada arah-arahnya ke sana. Cuman kan kalau belum ngobrol sama orangnya nggak bisa ya. Siapa tahu Iya. emang dia mencerminkan ingin kelihatan seperti itu kan bisa juga. Apa ciri khas yang red flag untuk pasangan yang dari first date aja kita bisa langsung tahu ini orang arah-arahnya ke NPD dan akan merepotkan hidup banyak orang. First date lah gitu. Dari mulai chat apa biasanya? Satu, terlalu melove bombing di tahap awal. Oh itu justru cirinya? Ya, jadi sebenarnya di tahap itu kita harus waspada nih. Jadi orang bilang, wah gila ya lu kayak dapet CEO yang menyamar jadi OB gitu ya, diperlakukannya dengan sangat Dracin luar banget biasa tuh misalnya ya. Itu contohnya cirinya kan, tapi kan kita melihat ini agak lebih dibandingkan orang lain. Oke. Nah, tapi nanti mulai tahap kedua masuknya adalah mengisolasi kita dari teman-teman kita. Oke, tunggu. Jadi love bombing itu dibilang aku sayang kamu, aku cinta kamu gitu atau Itu normal lah ya. Kalau ngomong aku benci kamu kan gak akan lanjut ya bang ya. tapi kalau misalnya everything I do it for you misalnya gitu tuh. Kalau misalnya ngikutin lagu kali ya. Wow. Ya atau misalnya kalau bulan bisa ku tarik ke bumi untuk tampil di muka kamu misalnya gitu. Pokoknya sesuatu yang kita tahu nggak mungkin, tapi dia sangat-sangat menunjukkan itu akan menjadi nyata. ngaruh nggak ke tindakan-tindakan dia yang kelihatannya kayak wah lo effort banget nih buat dapetin gue gitu misalnya? Bisa. Nah, Iya. jadi kalau dikasih kayak gitu kita observasi, jangan langsung percaya. Oke. Karena kan sebenarnya proses ini perlu waktu ya, Bang. Iya, Ada iya. yang kalau misalnya yang rada baru mulai pecah telur nih biasanya cepet love bombing terus tiba-tiba hilang aja love bombingnya. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya di awal-awal effortnya luar biasa, terus udah gitu tiba-tiba dia kayak menghilang. Oke. Atau pokoknya dia tiba-tiba ada penurunan standar. Nah itu berarti dia tidak bisa maintain kan sebenarnya, ada keinginan aja. Oh berarti bukan NPD. Kalau misalnya dia sangat nge-love bombing terus dia tiba-tiba hilang, mungkin kita harus red flag Oh. gitu. Nggak mesti NPD tapi. Ya belum Oke, tentu, bisa aja emang oke. bener cinta banget, pacar pertama kan bisa juga ya. Iya. Nah itu bisa. Oke. Nah tapi nanti di tahap kedua ada mulai muncul kalau mengisolasi. Jadi mengisolasi itu misalnya kalimat yang paling sederhana, emang aku aja nggak cukup buat kamu. Ih tuh, Luar nih biasa nonton loh. nih langsung nih, langsung inget Kayak pacarnya sendiri kamu nih. udah punya aku, masih butuh teman-temanmu yang lain, nggak cukup aku menjadi sumber bahagiamu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, itu banyak tuh kayaknya tuh itu yang harus udah nonton. hati-hati. Terus udah gitu udah mulai HP-nya di cloning, harus lihat chatnya seperti apa. Kalau tahu password, Iya boleh aja sih sebenarnya Masih ya. nggak apa-apa Kalau itu? pacaran sih tapi rada aneh gak sih? Aneh ya, Ini kalau kakak iya. aku sih aneh ya. Tapi mungkin kalau yang cinta mati ya nggak apa-apa kali ya. kalau suami istri, Iya harus sih kalau itu. oh itu, gua nggak lagi. Tapi kan belum tentu akan ngecek juga kan Oh, iya. sebenarnya. Nah terus share ini cloning, terus kalau nggak dia share ini. Location. Iya share location yang 24/7. Itu agak serem sih. Maksudnya aneh banget lo harus tahu dia di Iya mana terus dia dulu. ngeliatin kayak obsesif, ngeliatin titik. Ngapain lu di titik itu lama banget? Taunya lagi di ke toilet lama. Oke. Jadi ada yang sampai ngecekin kenapa lu di titik ini bisa lama banget lebih dari 8 menit. Ya kan orang gak tahu lagi ngapain ya gitu. Iya. Atau dikit-dikit pap dong lagi ada di mana, screenshot dong kamu lagi sama siapa, coba pasang video 360 kamu lagi di mana sama siapa dan lagi ngapain. Oke. Pokoknya jadi polanya benar-benar overprotective. Oke. Nah kalau untuk anak-anak yang gak pernah disayang, biasanya ini merasa part of love. Oh ternyata gini ya diperhatiin, ternyata gini ya dijagain orang tuh. Padahal itu ternyata another. Oke, terus di bagian itu ya, di bagian itu kenapa kok banyak orang yang justru ini nggak cuma masalah cowok ke cewek ya, tapi cewek ke Cewek cowok, ke cowok juga banyak, bisa dong. bisa. Tapi kenapa orang yang kalau digituin itu tuh suka nggak sadar? Maksudnya merasa itu adalah justru dia ngelakuin ini karena cinta sama gue. Kadang-kadang teman-temannya juga bilang itu kayaknya aneh deh. Terus dia ngebela cowoknya atau ceweknya. Apa yang ngebuat banyak korban nih? Dia awal itu tuh kok kayak nggak sadar gitu.
Kalau yang dari pasien datang ke klinik, mostly karena dia tidak pernah dapat sosok seperti itu di kehidupannya. Oh, just tadi argumen tadi itu. Iya, entah misalnya bapaknya gak pernah jadi hadir di rumah. Jadi anak ini ketika mendapatkan perhatian dari laki-laki kan dia bingung ya. Misalnya kayak aku biasa mendapatkan Toblerone dari ayahku, tiba-tiba dapat cap jago. Kalau buat anak yang gak pernah dapat coklat kan dapat cap jago aja dia bilang ini coklat terenak. Buat kita yang dapat Toblerone ngeliat kayak ya Allah dapat kayak gitu aja happy. Nah yang kayak gitu-gitu. Jadi kadang kita ngomong gak masuk karena dia merasa oh saya gak pernah dapat loh yang kayak gini, bagi saya ini luar biasa. Oke, artinya kalau peran seorang bapak ke anak perempuan ya jadi atau ke anak laki-lakinya ya minimal hadir sebagai orang tua yang menyayangi supaya dia nggak kekurangan rasa sayang itu dan nyarinya di luar. Betul. Jadi dia tidak memerlukan lagi pengakuan dari seorang laki-laki bahwa dia layak disebut sebagai perempuan atau sebagai wanita yang hebat kan sebenarnya. Wah itu, tapi ternyata diem-diem persoalan kurang kasih sayang di rumah itu banyak di Indonesia. Sangat, apalagi kalau yang sering ditanya kapan nikah ya. Kan dia nanya kapan nikah tuh nggak ngasih dengan solusinya kan ya Bang ya. Sebenarnya kan kalau dia nanyain kapan nikah, lu sediain jodohnya. Oh ini bibitnya bagus banget nih, triliuner bapaknya. Udah gitu kerjaannya juga keren banget. Siapa yang nggak mau sih Bang kalau dikasih solusinya? Kan ini cuma nanya doang kapan lu nikah. Ditanya belum ada jodohnya, ya cari dong ikhtiar berdoa. Lah kita juga emang kurang doa gitu kan. Nah nanti udah kayak gitu, kepepet lah nikah. Umur udah tua nih, akhirnya dapet lah yang odong-odong. Kan pusing lagi kalau udah gitu. Nanti kalau udah masalah cuman ya udahlah doain aja ya. Emang mungkin pernikahan tuh semuanya juga ibadah, ada susahnya, ada senengnya. Lah, kalau orang udah terjebak, cuman doain lagi, balik lagi. Artinya banyak orang tua yang pengen buru-buru anaknya nikah. Iya, tapi anaknya nikah jadi apa adanya, pasangannya dapatnya apa adanya. Iya. Udah gitu ketika dia dalam susah disalahin balik anaknya. Bener kan? Udah terima aja lah. Iya, jangan. Apalagi kalau yang misalnya perempuannya, kalau misalnya dari keluarga traumatik kan memang ada pola hyper independence ya pada anak-anak tuh. Jadi kayak ya udahlah nggak ada laki-laki gue bisa hidup gitu ya, tipe yang gitu. Nah nanti kalau dapat yang nikah nih biasanya nih dapat yang di bawah dia superioritasnya, dapetnya yang submisif. Itu yang dulu kita sering ngomongnya kayak oh ini dapetnya yang mau kondo nih, nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Nah yang hal seperti ini yang kadang kita nggak antisipasi karena dia tidak punya konsep berkeluarga yang baik, tidak punya konsep relasi yang baik. Akhirnya nyasarnya dapetnya yang penting bisa gua kontrol. Yang penting dia nggak akan ngeganggu hidup, tapi ternyata nikah sama parasit akan selalu menjadi masalah buat inangnya gitu. Kalau mau ngomong jahat ya Bang ya, tapi ya hidup sudah banyak drama, tidak perlu ada drama lagi gitu. Tapi kalau yang datang memang ada yang kayak gitu. Ada pasien yang datang dan jadi persoalan karena pasangannya itu dianggap atau terlihat sebagai parasit. Banyak Bang, aku kan kadang bilang ya Allah dapat yang kayak gini ya. Aku bilang. Contohnya apa? Contoh kayak gimana? Misalnya, ada perempuan atau ada laki-laki datang dan seperti apa? Ada misalnya paling cukup sering ya perempuannya kerja karir women, suaminya nggak kerja. Tapi menuntut untuk istrinya itu memberikan semua penghasilannya buat rumah. Kenapa? Karena dia sudah merasa sebagai suami yang sangat bijaksana mengizinkan istrinya keluar rumah, yang seharusnya dia ngurus rumah tangga. Jadi kan gue udah sangat legowo banget nih. Padahal dia nggak ngapa-ngapain Bang di rumah. Mending kalau misalnya kita tukar, ya namanya keluarga kan kadang rezekinya ada yang dari istrinya, yang dari suaminya ya. Kalau istrinya memang lagi karirnya bagus ya suaminya bantuin di rumah kan nggak masalah sebenarnya, kesepakatan pernikahan kan. Tapi ini di rumah masih pengen dilayanin, anak nggak diurus, dia cuman diem doang. Tapi istrinya pulang harus jadi ibu rumah tangga lagi, harus beresin semua hal yang terjadi, isu-isu domestiknya harus diselesaikan juga. Jadi istrinya ngerasa kewalahan. Udah kewalahan dia ngomongnya apa? Nggak bersyukur ya kamu ya. Kayak ini orang ya bener-bener ya kalau bisa dikuras pakai Baiklin itu otak gitu ya. Tapi ya susah kalau orang udah mangkelnya gitu kan. Tapi si laki-laki ini merasa dia melakukan sebuah pengorbanan dan kemewahan kepada istrinya. Iya, betul. Gue ini mengizinkan loh. Iya loh, laki-laki mana yang mengizinkan istrinya karirnya lebih baik dari suaminya, bilang ya lu gak kerja. Oke. Nah ketika datang itu objektifnya apa? Objektifnya istrinya depresi karena merasa apa saya yang salah ya dok ya. Wah, udah kena juga tuh dia berarti tuh. Iya sama omongan. Kan orang kayak gitu selalu membrainwash ya. Nanti membrainwashnya pakai nilai agama, nilai sosial, terus gitu merendahkan. Kayak kamu tuh jadi istri tapi nggak tahu kodratnya ya. Gila Bang kalau udah dengerin drama itu ya kayak ya Allah Tuhan, mau mengeluh juga jadi malu karena ini hidupnya lebih berat dari aku. Kayak hidup aku udah kayak ya ampun Tuhan hari ini berat gitu ya. Tapi dengar cerita mereka tuh kayak oh enggak ada yang lebih berat, jangan ngeluh Tuhan, jangan dikasih sama plus-plusnya yang kayak gini. Tapi ketika dia datang sendiri atau sama suaminya? Kadang suaminya ikut nganter karena kan dia perlu cermin sebagai suami yang baik. Oh. Yang mensupport istrinya, yang sayang sama istrinya. Itu duduk udah gini dong pas dia cerita soal gini-gini, suaminya udah gini-gini dong kan.
gitu-gitu. Enggak, Atau kadang malah dia kayak suka pede loh. Dia bilang gini, iya sih udah saya bilang dok, jangan capek-capek kalau kerja. Lah suaminya, istrinya kan melotot ya. Lah kalau gue nggak capek kerja, siapa yang nyukupin kebutuhan rumah tangga? Nggak apa-apa, insya Allah ada rezekinya kok. Kayak, ya kan aku bilang, Pak, ya namanya itu cicilan rumah tangga sama tagihan sekolah kan nggak bisa dibayar pakai cinta ya. Aku bilang kayak gitu. Jadi kayak dokter tidak percaya sama Tuhan katanya. oh iya, Iya ada yang kayak gitu. Kayak, Wow. dokter ini tidak percaya sama Tuhan ya, hidup tuh harus pasrah, harus ikhlas. Kayak, oh iya Pak, saya kurang imannya. Pasti abis dari konsul tuh di mobil diomong-omongin tuh. Ah itu dokternya gini nih, dokternya gini. Mungkin jangan lagi ke dokter itu ya, itu Iya. benar-benar tidak beriman dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kita kayak gitu.